malam buat rekan-rekan media semuanya. Terima kasih atas kesabarannya menunggu proses yang kami sudah lalui hari ini. Kami, saya, Jajan, dan ada rekan saya Paryo dan Pak Amon, kami dari Nusantara Law Firm ditunjuk oleh para korban, khususnya hari ini korban pelapor dan para saksi untuk mendampingi proses laporan dugaan tindak pidana pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE, tindak pidana penipuan, dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan, yang kami laporkan atas nama saudara TR dan K. Nah, sebagaimana hari ini kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan penyidik di Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda yang terhormat, Pak Dir juga yang terhormat, dan Pak Kanit dan kawan-kawan penyidik yang hari ini sangat profesional, sangat bekerja dengan luar biasa. Kami sangat mengapresiasi Polri dalam hal ini, di mana hari ini klien kami sebagai korban yang sudah mengalami kerugian yang sangat besar, kurang lebih hampir 3 miliar untuk pribadi. Nah, kemudian hari ini kami berdiskusi juga dengan teman-teman di tim penyidik terkait dengan kerugian-kerugian para korban yang lain. Dan hari ini kami dilayani dengan sangat profesional. Kami sangat berterima kasih. Kami juga menyampaikan keluh kesah lah dan ketakutan para member yang kami hitung sampai saat ini yang sudah menghubungi hampir 300 orang, dan kerugian cukup sangat besar. Ada yang 4 miliar, 5 miliar per orang, ada yang 6 miliar per orang. Nah, itu belum semuanya, dan sampai detik ini terus bertambah para korban yang menghubungi kami. Nah, hari ini kenapa kami memberanikan diri untuk melangkah ke Polda Metro Jaya? Karena kami merasa bahwa generasi muda ini perlu diselamatkan. Kalau tidak ada yang berani untuk membongkar kebobrokan yang berkedok investasi, yang berkedok dengan trading, di mana orang yang kita laporkan tersebut, kami menduga bahwa tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki sertifikasi, bahkan ada dugaan juga mempromosikan exchange luar yang tidak ada izinnya di Indonesia. Nah, itu kan tentu pasti pelanggaran yang sangat berat. Nah, kemudian hari ini kami juga melampirkan beberapa bukti-bukti tambahan, bukti transaksi, kemudian bukti-bukti kode-kode referral, kemudian bukti video, ada flashdisk juga kita lampirkan, bukti bahwa orang yang kita laporkan mengajak, menjanjikan ada keuntungan 300 bahkan sampai 500%, yang dimana janji tersebut adalah janji palsu. Ternyata setelah dijalani oleh para korban, bukan keuntungan 300%, bahkan rungkat sampai 90%. Nah, ini berbalik dengan apa yang saat ini beredar di media, bahwa ada orang yang memframing bahwa para korban ini bilang bahwa kalau untung diam, kalau rugi berteriak. Ini nggak masuk akal, dan ini sangat merugikan, karena nggak demikian apa yang terjadi. Bahkan juga ada senior yang mengatakan bahwa mengibaratkan seorang dosen dan mahasiswa, ini sangat nggak apple to apple. Ini pasti salah. Saya yakin orang tersebut tidak pernah melihat bukti. Jadi komen dia tidak pernah melihat bukti. Hari ini kami berbicara berdasarkan bukti. Jadi teman-teman semuanya, kami minta dukungan juga buat para masyarakat Indonesia. Jangan pernah takut melapor. Siapapun orang hebat di belakang para penjahat ini harus berani melapor. Tidak ada orang yang kuat di Republik ini. Zaman pemerintahan Prabowo, semua orang harus berani untuk memperjuangkan keadilan, hak-haknya di mata hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Nah, kemungkinan besar ini akan ada gelombang yang sangat besar datang lagi, bahwa para korban akan terus hadir, kami akan akomodir, bahwa kami mengatakan bahwa jangan pernah takut melapor. Kalau ada ancaman, kasih tahu kami hadapi orang tersebut.
Kronologi seperti apa? Kronologinya sih seperti yang kalian tahu ya, si TR ini merupakan suatu influencer yang sangat terkenal. Nah, saya melihat dia dari Instagram, dari cara dia flexing segala macam, kaya dari kripto, cepet, terus bisa beli mobil mewah dalam usia muda. Nah, itu saya tergiur. Maka dari itu saya belilah membernya. Dan membernya itu bukanlah harga murah loh. Saya beli awal 9 juta. Terus diiming-imingin ada member yang lifetime seharga 39 juta. Total ya saya habis di 50 lah. Kurang lebihnya untuk member. Bisa sampai 3M itu gimana itu? 3M ya, dari signal dia saya tergiur karena ada bukti signal bahwa dia mengatakan dari 2 juta itu bisa jadi 2 miliar. Beli koin apapun bisa untung. Dan saya kenanya tuh di koin mata ini. Dan ada indikasi apa? Dia kasih PDF itu menjanjikan profit 300 sampai 500%. Berarti itu berkala ya? Iya, berkala. Dari Maret, pokoknya dari awal saya join deh. Dari kapan sampai kapan? Maret sampai Juli. Oke, tadi kan ada di artikel banyak yang bilang korbannya mengalami pengancaman. Nah, pengancaman seperti apa yang dilakukan oleh pihak mereka itu? Korban ini. Pengancaman mungkin video segala macam. Video apa ya? Atau saya takut keluarga saya diserang, atau kayak misalnya saya rugi nih, malah saya dikata, bukan sayanya ya, cuman dari pihak si TR ini goblok-goblokin segala macam. Begini izin, Bentar, Bang, saya kebetulan bisa menjawab pertanyaan ini karena mungkin beliau juga kecapean. Jadi bentuk pengancaman yang ditanyakan demikian itu seperti ini. Ada sebuah video yang mengatakan bahwa barang siapa yang menjelekin akademi kripto, aja ada siapa menjelekin, barang siapa menjelekin. Jadi dia takut sekali kalau akademi kripto ini dikritik. Dia menyerang kalau siapa yang menjelekin, artinya kan kenapa takut gitu kalau you punya sesuatu yang benar. Nah, itu pengancaman. Jadi masyarakat orang-orang ini, yang kedua, mereka tahu bahwa TR ini dan kawannya terlapor lain adalah orang punya modal, circle-nya orang-orang besar. Nah, secara psikologis masyarakat berpikir, mana mungkin kita bisa ngelawan orang yang besar sih? Gimana kita pun percuma ngelapor, ntar kita melawan orang besar loh. Jadi nggak semudah orang melaporkan orang biasa. Nah, itu ketakutan yang selama ini dialami oleh para korban. Tapi pernah dapat keuntungan nggak dari akademi kripto itu? Untung ya ada, tapi itulah tujuan si pelaku. Semakin kita untung banyak, setelah dia goreng si koin mata ini, ya keuntungan dia lebih banyak lagi. Karena misalnya contoh, anggap aja saya punya 1 miliar ya. Kalau saya ikutin signalnya pertama untung, ya pasti saya makin percaya sama si pelaku. Nah, Koin mata ini apa ya? Yaitu koin di kripto. Koin di kripto. Jenis koin di kripto kayak USDT. Boleh nanya nggak kalau terkait dengan ini, untuk investasi di koin manta itu abang sendiri atau memang abang menyetorkan uang ke Timothy yang pertama, yang kedua aplikasi apa yang abang pakai? Yang saya pakai itu aplikasi luar ya, Binance, sama ada 3 exchange yang saya pakai, Binance, KuCoin, sama Bitget. Dan kalau untuk proses investasinya itu abang menyetor uang ke TR Enggak. atau memang abang sendiri yang apply itu? Nah, saya beli sendiri tapi dari signal yang menjanjikan investasi yang keuntungan 300 sampai 500%. Bang izin, berarti ini secara spesifik itu bentuk penipuannya itu di signal-signal yang dikasih ke member ya Bang, dengan janji profit. Iya, betul. Benar. Berarti dia kayak mengarahkan gitu ya? Iya, nggak ada untung. Oh, nggak ditarik sama sekali. Iya, karena kan Diputerin ya? iya kesana. Setelah untung terus dimainin lagi kayak gitu. Nggak ada untung, pokoknya nggak ada untung. Tidak ada untung. Hanya rugi 3 miliar. 3 miliar. Berarti kamu mengetahui kripto ini dari Instagram, bukan diajakin teman segala Bukan, macam gitu. dari dia lah, dari brandingan dia, flashingan dia, anak muda kaya dari kripto. Tapi kamu tidak curiga, maksudnya kan ini bukan pertama kali ada Indra Kents, Doni Salmanan Nah. juga. Mungkin bukusannya lebih beda ya, ini lebih soft selling lagi daripada sebelum-sebelumnya. Bang, kalau boleh tahu sebelum mau ikut kripto TR ini, abang profesinya dulu apa sih bang? Kalau boleh tahu sebelumnya kegiatannya apa? Ya, wirausaha. Wirausaha.
terakhir, abang pernah konsultasi nggak ke mungkin ke teman yang memahami kripto atau apa, ini koin manta ini prospek kedepannya seperti apa? Nah, karena kan saya udah percaya banget nih sama si TR. Malah pas rugi diskusi sama mereka tuh ditutup. Jadi kita nggak bisa diskusi sama mereka. Berarti sampai sekarang nggak bisa komunikasi? Iya. Jadi gini ya, saya menambahkan, yang jahatnya gini teman-teman. Ini rekan-rekan ini kan beli kelas, ada yang lifetime, ada yang per tahun, beda harganya. Artinya ini orang-orang beli, satu yang mereka harus dapatkan adalah sinyal-sinyal itu, analisisnya, terus koin apa yang mau dibeli. Nah, di dalam grup itu si TR sama K ini merekomendasikan, oh ini nih kita beli ini nih, dengan menjual sinyalnya, oh ini nih hold keras, bikin analisis terkait dengan manta, bahwa ini bakal potensi besar. Nah, itu bentuk sinyal. Nah, ini orang karena sudah beli kan harus percaya dengan apa yang dijelaskan tersebut. Nah, ternyata ketika sinyal itu diberikan dan dilakukan oleh kawan-kawan ini, bukan malah naik barangnya, malah turun. Jadi embel-embel bahwa sinyal itulah sinyal keuntungan, bukan malah untung tapi malah rungkat gitu. Mungkin total korbannya ada berapa yang kamu tahu? Sampai saat ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi, yang sudah menghubungi kita sudah melampirkan barang bukti-bukti kerugian, transfer, tradingnya segala macam itu hampir 300 sampai saat ini. Makanya kerugian itu mungkin bisa sampai ratusan M kerugian yang sudah masuk saat ini, dan itu terus berjalan sampai sekarang. Kami minta para institusi selama ini yang kami masih percaya, Pak Kapolri yang sangat profesional, yang sangat luar biasa, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa PPATK juga harus turun. Ditelusuri ini orang hartanya dari mana? Apakah semua betul-betul dari jagonya dia seorang profesional trading, atau ada indikasi-indikasi tindak pidana pencucian uang atau aliran uang yang tidak sah masuk ke orang tersebut. Kemudian kami minta juga Pak Presiden Prabowo untuk mengatensi kasus ini, karena ini cukup besar. Ini seluruh masyarakat Indonesia, ada banyak sekali korban-korban yang di luar sana, orang yang susah, ada yang jual rumah, ada yang bercerai sama istrinya, ada yang hutang kiri, hutang kanan karena tergiur dengan flexing. Kalau kita investasi di kripto, kita bisa kaya cepat, kita bisa instan, punya McLaren, punya harta dan kekayaan. Nah, ini tentu menyesatkan. Jadi kami minta supaya seluruh masyarakat peduli dan peka terhadap hal-hal semacam ini, karena ini merugikan generasi-generasi muda yang harus memiliki pendidikan yang benar di tempat yang benar. Jadi demikian, nanti ada rekan saya, Vario mungkin ada mau tambahan, dan ada rekan-rekan yang lain. Mas, Sekian dari saya. Mungkin